Pemirsa, lantas bagaimana sebenarnya tindakan tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendorong agar publik berani melaporkan indikasi kecurangan pemilu baik dari ASN, penyelenggara pemilu, dan juga aparat baik TNI dan juga Polri. Kita akan bahas lengkapnya dengan anggota Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti. Bu Loli, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Bu Loli, kita akan tahan dulu. Kita akan bahas nanti selengkapnya usai jeda berikut ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan anggota Bawaslu RI Loli Suhenti terkait dengan netralitas ASN. Bu Loli, ini yang juga menjadi perhatian belakangan. Saya akan buka mungkin dari yang pertama, viral video curhatan begitu salah satu anggota ASN yang ada di Pemkab Boyolali karena menggunakan seragam dengan Pemkab Boyolali. Apakah sudah ada pengusutan terkait dengan kasus atau video viral ini, Bu Loli? Iya, kami sudah memerintahkan jajaran melalui provinsi untuk melakukan penelusuran berkenaan hal ini, termasuk melakukan investigasi ya, karena memang ini sesuatu yang sudah viral dan kami punya kewajiban untuk memastikan apakah betul. Nah, tetapi memang dalam situasi hari ini yang penuh dengan ketidakpastian, misalnya informasi yang berseliweran dengan cepat tetapi sumbernya tidak jelas misalnya ya, itu menjadi salah satu tantangannya. Tapi saat ini seluruhnya sedang berproses di Kabupaten Boyolali melalui Bawaslu Provinsi. Oke. Ibu, ini kan kalau kita lihat kan terjadi mungkin di lingkungan tempat kerja. Kalau seandainya kita bicara ada arahan atau pengarahan supaya mendukung salah satu paslon tertentu. Bagaimana caranya supaya keberanian untuk melapor kepada Bawaslu ini ada, Bu Loli? Gimana caranya? Tentu salah satunya pertama ya, tahu dulu apa yang menjadi sesuatu yang dilarang itu. Sehingga dalam konteks ini sosialisasi secara masif dilakukan oleh Bawaslu. Dalam hari ini kami juga berkoordinasi dengan kementerian ya, Kemenpan RB, dengan BKN, dengan KSN misalnya, untuk memastikan seluruh informasi apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan ASN saat situasi menjelang pemilu 2024 maupun pemilihan kepala daerah, itu mereka tahu dulu. Kalau mereka sudah tahu, maka tentu mereka punya pengetahuan juga untuk menyampaikan laporan ke siapa. Nah, dalam konteks ini laporan bisa disampaikan kepada Bawaslu atau bisa langsung melalui KSN. Kenapa? Karena dalam konteks penanganan pelanggaran yang namanya netralitas ASN, TNI, Polri, itu kewenangan yang ada di Bawaslu adalah melalui pintu penanganan pelanggaran hukum lainnya. Artinya ketika Bawaslu misalnya ya untuk kasus Kabupaten Boyolali nanti hasil penelusuran maupun investigasi yang kami lakukan menyatakan itu benar misalnya, maka yang akan kami lakukan adalah memberikan rekomendasi. ASN ini ada di mana sih? ASN ini tentu dalam konteks pembinaannya ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, sehingga dalam konteks ini nanti akan ada rekomendasi yang disampaikan Bawaslu berkenaan pelanggaran yang telah dilakukan. Misalnya seperti itu. Ya, Bu Loli, ketika memang sudah ada skema pelaporan seperti itu, lalu bagaimana dengan Bawaslu-nya sendiri? Apalagi kalau kita tahu, ini di Medan, anggota Bawaslu ini sendiri terjaring dengan OTT, adanya semacam gratifikasi begitu, Bu? Iya, betul. Jadi dalam konteks ini kita nggak bisa melihatnya parsial ya, kita harus melihatnya secara utuh. Misalnya untuk konteks Medan, konteks peristiwa yang terjadi di kota Medan sesungguhnya sudah masuk dalam mitigasi resiko yang dilakukan oleh Bawaslu saat meluncurkan indeks kerawanan pemilu dengan isu strategis politik uang. Salah satu temuan saat kami merumuskan IKP itu,
temuan itu menunjukkan bahwa yang namanya politik uang itu menjadi 1 dari 5 kerawanan yang sangat tinggi dalam pemilu kita. Yang kedua, menjadi temuan juga bahwa pelakunya salah satunya selain kandidat, selain simpatisan, itu juga adalah penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini kemudian akhirnya ada peristiwa di Kota Medan misalnya ya. Sehingga dalam konteks ini kami perlu menyampaikan ini menjadi keprihatinan kita semua, menjadi perhatian serius Bawaslu. Karena sesungguhnya ini harusnya tidak terjadi. Harusnya nggak terjadi kan peristiwa di Kota Medan ini. Karena tentu akan mempengaruhi kualitas kepercayaan publik terhadap jajaran penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu. Bu Loli, ada satu lagi yang kemudian hangat diperbincangkan masyarakat karena Prabowo dan juga Ganjar ini kan maksud saya Prabowo dan juga Mahfud MD ini kan adalah incumbent menteri aktif di kabinet sekarang. Kemudian bagaimana memastikan kalau pemimpin di daerah dari yang posisinya penjabat gubernur sampai mungkin yang paling rendah di lurah bisa netral nanti, Bu? Iya, sebetulnya kan kalau kita lihat regulasi dalam Undang-Undang 7 2017, secara regulasi dia sudah terang benderang. Misalnya pejabat negara tidak boleh punya keberpihakan dalam konteks menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Misalnya juga ada profesi-profesi tertentu yang memang dia tidak boleh terlibat dalam kampanye. Nah, jadi sebetulnya secara aturan sudah jelas terang benderang. Kalau pejabat negara itu kemudian nyalon, maka dia misalnya untuk pencalonan presiden ya, jika ada maka menteri itu harus mendapatkan izin. Wakil kepala daerah harus mendapatkan izin, misalnya seperti itu. Aturannya sudah jelas. Lalu yang jadi masalah apa? Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah kepatuhan kita dan tentu saja keberanian masyarakat untuk melaporkan secara cepat kepada Bawaslu jika menemukan keberanian dari masyarakat dan sudah ada mekanisme pelaporan yang disediakan oleh Bawaslu untuk benar-benar bisa menyaring agar tindak kecurangan atau ketidaknetralan terhadap ASN ini benar-benar bisa dicegah. Terima kasih Ibu Loli Suhenti, anggota Bawaslu RI telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bu Loli, selamat pagi. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.